Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ini sekarang jam 2 lebih 49 menit. Oke, kita lanjut lagi untuk vlog series hari ini. Kita mau ngomongin soal konten nih sambil nyetir ya. Ini kalau berisik maklum lah, karena jendela saya buka sambil ngerokok ini. Oke. Tentang konten yang berbahaya, semacam pornografi, nah seperti itu. Oke, tunggu ya sampai nanti ininya selesai, nanti baru kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Malum ya, karena lama di perjalanan, jadi kalau harian itu ya seperti yang di video sebelumnya, perjalanan lama sekali dan harus ya mau nggak mau muter kota Batam ya. Jadi kadang kalau ngantuk ya harus diatasi gitu. Paling-paling biasa sedia kopi, kalau pas ngantuk sekali ya buka jendela merokok ya, gitulah. Oke, kita lanjut mengenai konten ya. Konten itu pornografi itu yang jadi permasalahan sekarang ini ya, terutama buat generasi yang muda ini. Jadi mau nggak mau ya kadang mereka tahu gitu, kadang mereka tahu. Cuman apalagi sekarang ini kan ada teknologi kan, internet yang sangat mudah untuk menjangkau konten-konten semacam itu. Nah terus gimana solusinya nih? Ini maaf ya, kamera saya hadapin ke depan biar kita sambil lihat jalan kan, biar sambil menikmati lah pemandangan di kota Batam ini macam gimana kan. Baik. Nah, saya mau cerita pengalaman saya sendiri aja deh. Karena saya punya anak laki-laki ya. Punya anak laki-laki yang tiap hari ya yang dibukanya internet gitu. Di rumah dia ada komputer sendiri, ada HP sendiri, dan tentu saja di rumah ada koneksi internet gitu kan. Terus gimana gitu kan? Terus gimana caranya? Gimana cara kita mencegahnya? Karena sehebat apapun teknologi itu tetap ada celahnya. Contohnya kalau dari pemerintah itu sudah memblokir situs-situs tersebut melalui DNS. Nah, DNS itu apa sih? DNS itu ya, misalnya cari google.com, nanti ada alamat sebenarnya yang dalam bentuk angka. Nah, itulah database yang menyimpan kombinasi antara angka-angka tersebut, atau kita namakan IP address, dengan nama domain seperti google.com. Nah itulah yang dinamakan DNS atau Domain Name System. Tanpa itu nanti orang tidak bisa mengakses internet melalui nama domain, misalnya melalui nomor IP address ya, teknisnya begitu. Nah, tidak usah kita bahas lebih jauh mengenai itu karena panjang nanti pembahasannya kan. Tapi gini, dari pemerintah sudah berusaha memblokir melalui DNS, tetapi tetap saja ada celahnya. Ada celahnya. Celahnya yang pertama itu, kalau kita tahu IP address-nya, kemudian di komputer kita kasih di file etc host ya biasanya. Nah itu kita bisa ngakalin lewat situ. Nah tapi kemudian ditangkal lagi sama pemerintah nih. Jadi pemerintah melalui ISP ya, penyedia layanan internet atau Internet Service Provider ISP. Nah ini memblokir alamat-alamat IP dari situs-situs tersebut. Nah ini juga kadang memblokir alamat IP itu bisa berakibat situs yang lain tidak bisa dibuka.
apalagi yang diblokir adalah blok IP ya, blok IP address. Maka situs-situs yang lain mungkin nggak bisa dibuka, dan ini sepertinya sudah tidak dilakukan lagi ya, karena banyak korbannya jadinya. Apalagi sekarang ada teknologi seperti ada penyedia layanan seperti AWS ya, Amazon, atau cloud yang cloud lainnya itu. Jadi satu blok IP itu bisa dipakai bersama-sama, satu IP bahkan bisa banyak website, bisa lebih dari satu website. Makanya nggak efektif tuh memblokir IP address. Nah, tapi itu bisa dilakukan. Oke. Tapi kalaupun begitu masih bisa lolos lagi. Bagaimana caranya? Ya melalui VPN. Sekarang VPN itu nggak cuma terbatas di ini loh, nggak cuma terbatas lewat router atau pakai aplikasi. Sekarang pakai Google Chrome aja lah, atau pakai Mozilla Firefox, itu kita sudah bisa install extension VPN gitu. Jadi akhirnya setelah diinstal VPN tadi dan dijalankan VPN-nya, diaktifkan, maka dia bisa bebas mengakses alamat-alamat, semua alamat yang ada di internet gitu. Bahkan yang kemarin itu ketika Netflix belum bisa diakses dari Indonesia, itu orang bisa pakai VPN untuk mengakses Netflix. Atau layanan-layanan yang tidak bisa diakses di Indonesia, contohnya misalnya kayak di Amerika ada Hulu atau apa gitu kan, itu bisa diakses menggunakan VPN yang ada di negara tersebut. Jadi seolah-olah VPN itu kita browsing lewat negara tersebut. VPN itu Virtual Private Network ya, jaringan privat virtual. Nah, itu salah satunya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya konten-konten semacam itu tidak bisa diblokir bagi yang tahu. Nah, bahkan di ini ada lagi download browser Opera ya. Kalau kita download browser Opera, di situ ada fitur VPN-nya gratis, langsung tertanam di situ VPN-nya Opera. Nah, ini juga jadi salah satu celah juga ya, salah satu celah yang memudahkan ya untuk mengakses konten-konten semacam itu. Terus gimana? Secara teknologi bagaimana? Ya nggak bisa. Secara teknologi nggak bisa. Nah, bisanya ya dari kita sendiri, dari keluarga ya, mencegah hal tersebut. Mencegahnya gimana? Mencegahnya oke lah, saya ceritakan pengalaman saya sendiri. Baik, saya sadar bahwa melalui teknologi apapun itu saya tidak bisa memblokir atau menghalangi anak saya untuk mengakses hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya melalui kesadaran diri, ya, kesadaran diri. Nah, kan kalau karena agama saya Islam ya, saya pakai itu. Kalau di agama Islam itu kan setiap orang itu wajib sholat 5 waktu ya, wajib sholat 5 waktu. Jadi yang pertama saya tekankan dari sejak kecil ke anak saya, ke keluarga saya, ya harus sholat 5 waktu, wajib gitu. Mau tidak mau, nah harus, dan kita terus mengingatkan untuk sholat. Lalu apa hubungannya? Hubungannya begini, hubungannya gini ya. Kalau sebelum sholat itu kan kita harus berwudu. Nah, tapi ketika, mohon maaf nih, kalau laki-laki keluar air mani, nah berarti dia harus mandi besar kan, harus mandi besar. Mandi besar dari mulai membasuh rambut ya, pakai keramas istilahnya gitu. Nah, coba kalau memperturutkan hawa nafsu, coba sehari bisa berapa kali harus mandi besar?
karena harus sholat nih. Nah jadi akhirnya hal-hal seperti itu terendam sendiri, tapi tidak bisa hilang. Sesekali juga tanpa bilang-bilang ya dia mungkin tetap melakukan itu, tetap melihat-lihat hal seperti itu. Ya mau bagaimana, itu memang sulit dicegah ya, dan memang sudah saatnya sejak SMP kan kalau anak laki-laki itu sudah mulai tertarik hal-hal yang berbau seksual, itu sudah pasti gitu kan. Bahkan sejak SD pun dia sudah tertarik dengan perempuan. Nah itu sudah umum gitu, kita nggak bisa cegah karena itu kodrat ya, itu sudah kodratnya begitu. Jadi yang saya lakukan itu, saya bukannya melarang dia untuk mengakses apa, ya tetap saya kasih edukasi bahwa konten-konten semacam ini tidak baik ya, tapi tetap, dan saya bilang jangan diakses lah gitu kan, dihindari seperti itu, karena memperturutkan hawa nafsu itu nggak bagus gitu loh, nanti rugi sendiri. Nah kemudian setelah itu ya dari kita ajarkan dia mandi besar ya, kita ajarkan sejak kecil dia itu bagaimana sholatnya. Sholat itu harus 5 waktu ya. Sholat itu sudah selain karena kewajiban, nah juga sholat itu kalau orang sudah biasa sholat ya, ketika dia nggak sholat itu rasanya seperti utang gitu loh. Nah jadi kita tumbuhkan sikap seperti itu. Mungkin yang agama lain juga bisa, misalnya supaya mengingat Tuhannya, kemudian beribadah yang rajin. Nah itu silahkan. Untuk agama lain saya nggak ngerti ya, nanti ayo tulis di kolom komentar kiatnya bagaimana teman-teman ini ya, untuk anak-anaknya bagaimana, dan untuk diri sendiri ya terutama ya. Kalau saya seperti tadi melalui sholat, jadi sholat itu wajib ya, mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah kira-kira ya begitu aja sih. Tapi efek bagusnya apa dari situ? Efek bagusnya sekarang kesadaran sholat itu sudah timbul di anak saya, itu sudah timbul udah lama gitu kan. Bahkan kalau saya ketiduran nih, kecapean ketiduran, dan sholat isya nih, nah lupa nih sholat, udah ketiduran, tiba-tiba nanti dia bangunin tuh, bangunin saya, ya ayah bangun dulu ya, ayah udah sholat belum? Nah itu gitu. Jadi itu kan luar biasa sekali kan. Biasanya kita yang nyuruh ngejar-ngejar anak-anak sholat, sekarang gantian gitu loh. Nah ini kan waduh luar biasa, kita bersyukur sekali di situ kan. Ayolah sama-sama ya, solusinya simple aja kok, sholat itu aja, solusinya simple aja. Karena apapun yang dibuat manusia, kayak teknologi kayak apa, itu masih bisa ditembus gitu, masih bisa ditembus kalau tahu caranya gitu, kalau tahu caranya. Nah sedangkan internet itu kan diciptakan memang untuk kebebasan mendapatkan informasi itu. Jadi pasti ada saja celahnya. Baik, itu aja dari saya hari ini ya, nggak usah panjang-panjang. Ini saya mau jemput istri nih di SMK Putrajaya School Batam. Nah kalau saya tadi berangkatnya dari SMK Putrajaya Center, saya di SMK Putrajaya Center di daerah Simpang Barelang ya, yang lewat Simpang Barelang Batam atau Bundaran Barelang Batam, mampirlah, nanti cari saya ya, boleh, kita ngopi-ngopi bareng ya. Terus yang kalau di SMK Putrajaya School, nah di situ istri saya tiap hari saya juga mampir situ, pasti mengantar ya. Sedangkan anak saya itu di sekolahnya di SMA 4, jadi tiap hari saya itu dari Batu Aji, di rumah kami ya, Batu Aji. Kemudian kalau ngantar anak ya ke SMA 4 dulu.
terus baru ke Baloi Raden Patah ke SMK Putrajaya School, baru balik lagi ke Simpang Barilang di Batu Aji ke SMK Putrajaya Center di sekolah saya. Oke, itu aja. Kalau ada yang salah mohon maaf, kalau ada yang salah itu salahnya saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.